gue tahu banget ya, banyak dari kalian, karena termasuk gue juga, kadang-kadang itu menemui kayak kebuntuan gitu dalam hidup. Kayak kita udah nggak pengen apa-apa, kita nggak pengen melakukan apa-apa, nggak ada apapun yang kita inginkan gitu. Ambisinya tiba-tiba hilang aja, walaupun ya kita tahu kita punya impian dan sebagainya. Tapi ada saat-saat ketika kita tuh kayak kayak udahlah, gue nyerah gitu, gue udah nggak pengen lagi, gue cuman kayak pengen menghilang aja gitu, kayak tit sirna. Dan malam ini gue tersadar lagi dengan sebuah pemikiran yang sebenarnya juga bukan hal baru. Gue kadang kalau lagi sadar ya gue inget, tapi kalau lagi lupa ya lupa gitu. Nah malam ini gue ingat lagi bahwa dalam kondisi yang kayak kita gak pengen apa-apa, maka kembali lagi ke satu prinsip, bahwa manusia terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi ketika kita gak punya keinginan apa-apa, ya udah, kita fokus saja untuk memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat bagi orang lain, untuk siapapun itu, karena itu adalah sejatinya manusia yang terbaik di muka bumi ini gitu. Karena kadang kalau kita fokus ke keinginan kita susah untuk mencapainya, kita depresi, kita capek, kita kemudian menyerah gitu. Dan dalam kondisi menyerah itulah kadang kita udah gak pengen lagi untuk melanjutkan hidup gitu ya. Dalam level ekstrimnya gitu, kayak udah gue nyerah gitu. Nah sedangkan ketika kita fokusnya adalah untuk memberikan sebanyak-banyaknya untuk orang lain, bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Dan orang lain ini sebenarnya gak harus siapapun yang kita gak kenal, tapi fokuslah dulu ke orang-orang terdekat kita gitu. Keluarga, orang tua, yang orang tuanya udah gak ada, keluarga udah gak ada, saudara, tetangga, teman, dan orang-orang siapapun yang membutuhkan bantuan gitu. Dan kemudian gue teringat lagi bahwa film-film yang gue tonton gitu ya, misalnya Iron Man atau Avatar, The Last Airbender, terus Batman dan sebagainya, mereka gak fokus kepada keinginan pribadi gitu, tapi mereka tuh ya memberikan manfaat, membantu orang lain gitu kan. Kayak mereka gak egois, cuman mikirin diri sendiri gitu. Itu kemudian gue tersadar bahwa ya orang tokoh-tokoh yang gue kagumi ya rata-rata mereka berjuang untuk orang lain ya kan. Kan gue suka film-film superhero, detektif, solving a case ya, apapun itu. Kemudian superhero udah dan sebagainya lah. Rata-rata gue selalu terpaku untuk tokoh yang membantu, tokoh yang kemudian menjadi superhero-nya gitu. Bukan tokoh yang kemudian meraih apa yang dia inginkan dan cuma untuk dirinya sendiri, kayak buat apa gitu kan. Karena sejatinya hidup itu adalah memberi guys. Pada titik tertingginya mungkin ya. Ya of course kita harus membekali diri kita dulu untuk bisa membantu orang lain. Karena membantu orang lain itu pertama harus membantu diri kita sendiri dulu. Dalam artian kita harus melayakkan diri kita untuk hidup. Artinya kebutuhan pokok kita terpenuhi ya, baru kita bisa lebih banyak membantu orang lain. Karena membantu diri sendiri itu termasuk juga dalam tanggung jawab kita untuk survival di dunia ini gitu. Tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan kita itu juga sebuah kewajiban, jadi bukan egois ya. Kalau kalian misalnya mau membantu seluruh dunia agar makmur, maka yang pertama kali yang harus dimakmurkan ya diri sendiri dulu. Cuman ya jangan kelabasan gitu ya,
tidak tahu batas yang akhirnya malah mengambil hak orang lain untuk memabukkan diri sendiri. Koruptor itu jangan sampai gitu. Oke, jadi balik lagi lah ke prinsip itu. Kalau misalnya kita lagi depresi dan kayak rasa menyerah gitu, balik lagi ke prinsip bahwa kita fokus aja untuk bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain, menyebarkan manfaat sebanyak-banyaknya yang kita bisa gitu. Ya udah gitu aja, semoga kalian semangat lah buat kalian yang sekarang stres, depresi, dan kayak ingin menyerah gitu. Kita nggak perlu semangat juga, artinya maksudnya nggak usah terlalu berlebihan yang harus semangat terus gitu, enggak. Ada masanya emang kita nggak semangat, biasa. Cuman balik lagi, yang penting fokus aja gitu, fokus bermanfaat sebanyak-banyaknya apapun itu. Oke gitu aja, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Dan kalian bisa koreksi juga kalau menurut kalian ada perkataan saya yang salah. Silakan berkomentar dengan sopan. Oke, sampai jumpa.